badhe nyuwun pirsa di era milenial ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang, kadang-kadang merasa bingung. Ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten Gus. Ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri menika kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung. Diwarai WA mawon kadang-kadang mboten sakit. Nah, mungkin kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci. Jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk. Tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot, HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak ngerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus, supaya anak-anak itu juga bisa mengikuti zaman tapi selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Nggih. Ingkang utus Gus Bahak kula mboten wantun nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus, dari Pak Yai, dari panjenengan-panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, nanti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Terus begini Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak. Juga cerita ini pernah ngendikakno Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro jawan itu tobat, minta-minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabe kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit, jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitol koti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya dablek itu dikira nggak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan abdul ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walau kunta fatrulidal qalbi lan faddu min hauli. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min haulik, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita
Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan, yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajano anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah, hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah ijtihad. Neng anak boleh gak setuju ya, karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang kok orang dituruti fatwane kan. Tapi yang jelas kaidahnya itu tadi pegang, al-insan abdul ihsan. Sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ketika Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadatin irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadatini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final, cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya, saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nek sak mancing anak-anak ini dapat dakwanya panjenengan itu mencerahkan seluruh